Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from fourth group and we will explain about action research. But before we start, let me introduce our group. My name is Fatimah Haris as the first speaker, Nahdaniar as the second speaker, and Nurfani Alfira as the last speaker. Okay, I will explain about definition and types of action research. But before that, I will tell you about some information about action research. Action research is qualitative research. All of the data collected may be quantitative in nature. Action research aims to test hypotheses and build general theories. It is contextual in nature and the results are not to be generalized. Jadi action research atau penelitian tindakan ini termasuk penelitian kualitatif, walaupun data yang dikumpulkan bisa saja bersifat kuantitatif. Action research berbeda dengan penelitian formal yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan membangun teori yang bersifat umum. Action research ini lebih bertujuan untuk memperbaiki kinerja, sifatnya kontekstual, dan hasilnya tidak untuk digeneralisasi. Namun demikian, hasil action research dapat saja diterapkan oleh orang lain yang mempunyai latar yang mirip dengan yang dimiliki oleh peneliti. The next is definition of action research. The definition of action research is research things that happen in the community or target group and the result can be directly applied to the community in question. Jadi menurut Ari Kunto, action research adalah penelitian tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat atau kelompok sasaran dan hasilnya langsung dapat dikenakan pada masyarakat yang bersangkutan, atau dapat diartikan bahwa action research merupakan suatu proses yang memberikan kepercayaan pada pengembangan kekuatan berpikir reflektif, diskusi, penentuan keputusan dan tindakan oleh orang-orang biasa. Next slide about types of action research. Generally, action research can be divided into three categories. The first is positivist action research, second is interpretative action research, and the third is critical action research. Jadi umumnya action research ini dibedakan menjadi tiga kategori. Yang pertama, positivist action research atau pendekatan positifis yang juga dikenal sebagai penelitian tindakan klasik yang memandang penelitian sebagai eksperimen sosial dan dengan demikian penelitian tindakan diterima sebagai metode untuk menguji hipotesis dalam lingkungan dunia nyata. Kedua yaitu interpretative action research atau penelitian tindakan interpretatif yang juga dikenal sebagai penelitian tindakan kontemporer yang memandang realitas bisnis sebagai konstruksi sosial yang berfokus pada spesifikasi faktor lokal dan organisasi saat melakukan penelitian tindakan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu critical action research atau penelitian tindakan kritis, jenis penelitian tindakan khusus yang mengadopsi pendekatan kritis sebagai proses bisnis dan bertujuan untuk perbaikan. I think that's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nahdaniar as the second speaker to explain about technique of collecting data. There are four techniques of collecting data in action research. First, test. Second, observation. Third, interview. The last, discussion. The first, test. Test used to obtain data about student learning outcomes. Second, observation, used to collect data about student activity in learning process. Third, interview, to get data about the success of implementing Jigsaw cooperative learning. Fourth of the last, discussion, to reflect on the result of the action research cycle carried out in research. Jadi teknik pengumpulan dari penelitian tindakan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu tes. Tes itu digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam penelitian tindakan di dalam kelas. Yang kedua, observasi. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas atau proses belajar siswa di dalam kelas dalam penelitian tindakan. Yang ketiga yaitu interview atau wawancara untuk mengetahui apakah pengimplementasian kooperatif tipe Jigsaw ini dalam penelitian tindakan mengalami keberhasilan atau tidak. Yang keempat yaitu diskusi. Diskusi ini bisa dilakukan antar guru, teman sejawat atau teman sebaya, atau kolaboratif atau kolaborasi untuk mendapatkan refleksi dari penelitian tindakan di dalam suatu penelitian di dalam kelas.
Selain itu, dalam teknik pengumpulan data, kita juga tidak hanya berfokus kepada satu sumber saja, tetapi kita harus mengambil data-data dari berbagai sumber untuk memudahkan peneliti membandingkan, setelah itu mengolah data tersebut sehingga menghasilkan suatu data yang baik. Oke, next slide is card data collection tools atau alat ukur pengumpulan data dalam penelitian tindakan. There are 5 as you can see. First, test. Second, observation. Third, interview. Fourth, questionnaire. And the last is discussion. Test, question or instrument question. Observation, observation sheet. Interview, interview goals. Questionnaire, discussion using ER, observation sheet. Jadi, pengumpulan atau alat pengumpulan data ini di dalam penelitian tindakan itu dilakukan untuk mengetahui yang pertama, tes. Itu dilakukan untuk mengetahui data-data siswa dari hasil pelajarnya dengan membagikan kuesioner atau butir-butir instrumen. Yang kedua itu observasi, memberikan lembar observasi untuk mengetahui proses atau aktivitas siswa di dalam kelas dalam penelitian tindakan ini. Interview ini dilakukan untuk mendapatkan tanggapan atau sifat dari peserta didik dalam penelitian tindakan tentang implementasi yang dilakukan. Kuesioner ini hampir sama dengan interview, itu untuk mendapatkan tanggapan atau sifat dari peserta didik dalam penelitian tindakan tersebut. Sedangkan discussion ini menggunakan satu lembar observasi yang digunakan sebagai landasan yang digunakan bersama untuk mengetahui apakah ada refleksi atau hasil dari kolaborasi penelitian tindakan dalam kelas. Itu biasanya diambil dari data guru. Maybe that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the opportunity. My name is Nur Fani Alfira. I will explain about data analysis. Data analysis and data interpretations of the data that has been collected in the implementation of action research can be carried out throughout the research process. Although data analysis and data interpretations can be carried out in the process of implementing action research, it is necessary to avoid premature data analysis and interpretations. This is done to avoid making hasty conclusions. Analisis data dan interpretasi data terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam pelaksanaan penelitian tindakan dapat dilakukan sepanjang proses penelitian. Karena penelitian tindakan adalah penelitian yang bersifat dialektif, yaitu perencanaan tindakan yang disertai dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan analisis dan interpretasi data, perencanaan baru, tindakan dan pengumpulan data, analisis dan interpretasi data lagi dan seterusnya. Namun, perlu diingat bahwa meskipun analisis data dan interpretasi data dapat dilakukan dalam proses pelaksanaan penelitian tindakan, tetapi perlu dihindari analisis dan interpretasi data yang terlalu dini. Hal ini dilakukan untuk menghindari penarikan kesimpulan yang dilakukan secara tergesa-gesa. The next slide is the data analysis techniques. G.M. Mills 2000 suggests several data analysis techniques in action research, namely, di sini dari pendapat G.M. Mills terdapat 7 poin dalam teknik menganalisis data pada penelitian tindakan. The first is identify the themes. Jadi, mengidentifikasi tema-tema dari data yang
terkumpulkan melalui proses induktif dapat diidentifikasi menjadi tema-tema tertentu. Penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara umum. The second is code the results of surveys, interviews, and questionnaires, atau membuat kode pada hasil survei, interview, dan angket. Pengkodean ini dapat dilakukan untuk mengelompokkan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. The third is submit a key questions, atau mengajukan pertanyaan kunci. Pertanyaan kunci di sini itu untuk membantu mensistematiskan data yang dapat membentuk informasi yang bermakna. The fourth is concept map atau peta konsep. Nah, peta konsep ini untuk memetakan secara visual faktor-faktor yang terkait dengan subjek, data, proses pembelajaran, dan masalah. The fifth is analysis the factors that precede and follow, atau analisis faktor yang mendahului dan mengikuti. The sixth is presentation of findings, atau penyajian hasil temuan dalam bentuk fabel, grafik, peta, bagan, dan gambar. The last point or the 7 points are reveal what has not been discovered, atau mengemukakan apa yang belum ditemukan. I think that's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.